Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendra Dwi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran internal dalam mata kuliah manajemen strategi. Bab ini berfokus untuk mengetahui proses, mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam fungsi-fungsi perusahaan, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi dan operasi, dan juga sistem informasi manajemen. Sifat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di area-area fungsional bisnis. Tidak ada yang memiliki kekuatan atau kelemahan di semua area. Kekuatan dan kelemahan internal bersama dengan kesempatan dan ancaman eksternal, serta pernyataan visi dan misi yang jelas memberikan dasar untuk membangun tujuan dan strategi. Di sini kekuatan internal kunci. Yang pertama adalah kelemahan, kemudian lanjut ke kekuatan, kompetisi khusus, keunggulan bersaing. Semua perusahaan sebaiknya terus melanjutkan usahanya untuk memperbaiki kelemahan mereka, menjadikannya kekuatan, dan kemudian yang paling utama adalah mengembangkan kompetensi khusus yang dapat memberikan perusahaan keunggulan bersaing dibandingkan perusahaan pesaing. Kompetensi khusus adalah kekuatan perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Di sini ada proses dalam melakukan audit internal, yaitu proses dalam melakukan audit internal sama dengan proses melakukan audit eksternal. Perwakilan manajemen, manajer, dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu terlibat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal mensyaratkan pengumpulan dan asimilasi informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, R&D, dan juga SIM perusahaan. R&D sendiri developmentnya. Proses melakukan audit internal memberikan lebih banyak kesempatan kepada partisipan untuk agar memahami bagaimana pekerjaan departemen dan divisi mereka sesuai dengan keseluruhan organisasi. Di sini ada manajemen untuk yang pertama. Fungsi manajemen terdiri atas 5 aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan karyawan, dan pengendalian. Di sini kita bisa lihat dari tabel kita ada fungsi, deskripsi, dan tahapan proses manajemen. Yang pertama perencanaan, itu terdiri dari semua aktivitas manajerial yang terkait untuk mempersiapkan masa depan. Pekerjaan spesifiknya mencakup prediksi, penetapan tujuan, penjabaran strategi, mengembangkan kebijakan, dan menentukan capaian. Kemudian ada pengorganisasian, meliputi semua aktivitas manajerial yang menghasilkan hubungan, struktur pekerjaan, dan otoritas. Area-area spesifik meliputi desain organisasional, spesifik pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, lingkup kontrol, koordinasi, desain pekerjaan, dan juga analisis pekerjaan. Yang ketiga ada pemotivasian, melibatkan pengarahan yang bertujuan untuk membentuk perilaku manusia. Yang keempat ada penempatan karyawan. Aktivitas penempatan karyawan dipusatkan pada manajemen sumber daya manusia atau personil. Kemudian yang kelima ada pengendalian. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas manajerial yang mengarahkan dan memastikan bahwa hasil aktual bersifat konsisten dengan hasil yang direncanakan. Tahapan prosesnya yang pertama ada formulasi strategi, itu yang dari perencanaan, kemudian implementasi strategi, kemudian ini sama dari
keempat sampai kelima, dari pengorganisasian sampai pengendalian, itu tahapan proses manajemennya implementasi. Di sini ada daftar pertanyaan audit manajemen. Yang satu, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik? Apakah saran-saran dan tujuan perusahaan dapat diukur dan dikomunikasi dengan baik? Rata-rata jawaban di pertanyaan ini itu ya atau tidak. Jawaban yang positif atau jawaban yang ya itu menunjukkan kekuatan yang potensial maksud saya. Kemudian bagian pemasaran, pemasaran dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengantisipasi, membuat dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi pemasaran, yaitu yang pertama analisis pelanggan, kemudian yang kedua menjual produk dan jasa, kemudian yang ketiga ada perencanaan produk dan jasa, keempat harga, kelima distribusi, keenam penelitian pemasaran, dan ketujuh adalah analisis kesempatan. Di sini ada fungsi pemasaran, hampir sama kayak yang tadi, ada tabelnya. Yang pertama ada analisis pelanggan, kemudian yang kedua penjualan produk dan jasa. Ini dari 7 fungsi tadi ya. Jadi yang analisis pelanggan itu yang pertama adalah pengujian dan mengevaluasian keinginan, hasrat dan kebutuhan pelanggan yang melibatkan pengadministrasian survei pelanggan, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi strategi posisi pasar, mengembangkan profil perusahaan, dan menentukan strategi segmentasi pasar yang optimal. Kemudian yang kedua, penjualan produk dan jasa. Di sini deskripsinya adalah meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, publisitas, kemudian penjualan personal dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perencanaan. Ini di sini perencanaan produk dan jasa. Mencakup aktivitas-aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi fitur, gaya dan kualitas produk, menghapus produk lama, serta memberikan pelayanan pada pelanggan. Yang keempat ada penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama memengaruhi keputusan penetapan harga, yaitu konsumen, kemudian pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Kemudian yang kelima ada distribusi, meliputi pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, dan lain-lain. Kemudian keenam ada riset pemasaran, adalah pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, dan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ada analisis biaya manfaat, melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan resiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. Di sini ada daftar pertanyaan audit pemasaran, bisa dilihat. Sama seperti yang sebelumnya, apabila jawaban yang positif itu menghasilkan kekuatan yang potensial dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada keuangan dan akuntansi. Kondisi keuangan sering dipertimbangkan sebagai pengukuran tunggal terbaik dari posisi bersaing perusahaan dan daya tarik keseluruhan sebagai investor. Beberapa hal yang dapat mengeliminasi beberapa strategi alternatif yang layak dalam keuangan dan akuntansi. Yang pertama adalah likuiditas, kemudian 2 leverage, ketiga modal kerja, keempat profitabilitas, kemudian yang kelima adalah penggunaan aset, yang keenam aliran kas, dan juga yang terakhir adalah ekuitas. Berdasarkan pada James Van Horn, fungsi akuntansi keuangan terdiri dari 3 keputusan, yaitu yang pertama keputusan investasi, keputusan pendataan, dan keputusan dividen.
Bisa kita lihat di tabel ini adalah fungsi dari keuangan dan akuntansi. Yang pertama adalah penganggaran modal, pengalokasian dan pengalokasian kembali modal dan sumber daya proyek, produk, aset, dan divisi dalam organisasi. Setelah strategi diformulasikan, keputusan penganggaran modal diperlukan agar sukses mengimplementasikan strategi. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan, termasuk menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Keputusan pendanaan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang untuk modal kerja. Kemudian yang ketiga ada keputusan dividen. Keputusan dividen ini memperhatikan isu-isu seperti persentase laba yang dibayarkan ke pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan juga pembelian kembali atau pengeluaran saham. Daftar pertanyaannya bisa dilihat ya dari audit keuangan dan akuntansi. Yang pertama, di mana posisi keuangan perusahaan yang kuat dan lemah seperti yang diindikasikan oleh rasio keuangan. Ini untuk audit internal. Kemudian yang keempat ada produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi dari bisnis terdiri dari atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan input, perubahan, dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Roger Scruder menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi terdiri atas 5 fungsi atau area-area keputusan, yaitu yang pertama adalah proses, kemudian yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada angkatan kerja, dan kelima adalah kualitas. Di sini ada daftar periksa untuk audit produksi dan operasi ya. Selanjutnya kita langsung ke sistem informasi manajemen, yaitu informasi menyatukan semua fungsi bisnis bersama dan memberikan basis untuk semua keputusan manajerial. Informasi mempresentasikan sumber utama keunggulan manajemen, bersaing atau kelemahannya. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif kemudian mengumpulkan, memberi kode, kemudian menyimpan, menyintesiskan, dan menyajikan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan operasi dan strategi yang penting. Dalam sistem informasi manajemen, sistem menerima input mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan permasalahan personal secara internal dan faktor eksternal lain yang kemudian diinformasikan menjadi output. Data output inilah yang kemudian menjadi informasi untuk dievaluasi dan dianalisis. Ini daftar periksa untuk audit internal sistem informasi manajemen, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada apakah Chief Information Officer atau Direktur Sistem Informasi di perusahaan apakah ada. Kemudian apakah data dalam sistem informasi diperbarui secara reguler dan lain-lain. Di sini ada 10 pertanyaan. Udah, itu sedikit presentasi dari saya mengenai audit internal mata kuliah manajemen strategi. Terima kasih. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.